Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami grup 2, kelompok 4 Latsar CPNS Kabupaten Bangka Tengah Angkatan 2 dengan anggota kelompok Akidah, Budi Setia Aji, Eko Oktaryanto, Ita Ramatika saya sendiri, dan Cornelia Rifa. Di sini kami akan menjelaskan presentasi kami dengan judul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, yaitu definisi dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Jadi secara singkatnya, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu untuk definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Jadi di sini poin pentingnya adalah dari tekad, sikap. Jadi bela negara tidak hanya dari tekad dan sikap, tapi juga kita implementasikan dalam perilaku dan tindakan, baik secara perseorangan maupun secara kolektif, dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Lalu untuk sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, saya akan mengambil beberapa titik poin penting dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama adalah pada tanggal 20 Mei 1908, yaitu berdirinya organisasi Budi Utomo, di mana awalnya di sini para mahasiswa Stovia waktu itu berkumpul dalam rapat kecil dan untuk membahas gagasan dari Wahidin Sudirohusodo mengenai pentingnya membentuk suatu organisasi yang tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan yang ada di Hindia Belanda. Rapat kecil inilah yang akan menjadi titik awal pergerakan nasional untuk kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tahun 1908 di Leiden, Belanda, para mahasiswa Hindia Belanda yang ada di Belanda membentuk suatu organisasi yang tujuan awalnya membantu mahasiswa ya Hindia Belanda yang ada di Belanda. Lalu tujuan ini semakin berkembang dengan organisasinya berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Lalu tujuannya menjadi propaganda internasional untuk menarik perhatian dari negara lain tentang permasalahan yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga pada tahun 2 Mei 1926, Kongres Pemuda I dilaksanakan dengan perwakilan dari berbagai organisasi pemuda di Hindia Belanda seperti Jong Sumatran Bon, Jong Java, Jong Batak, dan lain-lainnya. Lalu pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan dan lahirlah Sumpah Pemuda dengan 3 klausul utama yaitu bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Lalu pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah pembentukan oleh BPUPKI oleh pimpinan pemerintahan Jepang yang ada di Jawa saat itu. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945 pembentukan PPKI, dan pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah pada pasukan sekutu yang mendorong generasi pemuda pejuang saat itu mendorong generasi tua saat itu untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cornelia Rifa. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menyampaikan presentasi yaitu mengenai nilai-nilai dasar bela negara. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional, nilai-nilai dasar bela negara terdiri atas 5 aspek, yaitu yang pertama, cinta kepada tanah air. Cinta tanah air merupakan suatu perasaan yang tumbuh dari hati tiap warga negara terhadap tanah air, yakni NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menumbuhkan nilai-nilai cinta rasa tanah air, kita perlu memahami bahwa Indonesia secara menyeluruh. Caranya yaitu dengan memahami keberadaan Indonesia seutuhnya, sehingga akan tumbuh nilai-nilai dasar bela negara sebagai
sebagai bangsa pejuang, rasa memiliki sebagai generasi penerus, dan rasa tanggung jawab sebagai ungkap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan tumbuhnya rasa cinta kepada tanah air pada diri tiap warga negara, maka akan lahir sikap bela negara yang kuat sebagai modal dasar kekuatan bangsa dan negara yang siap berkorban untuk menjaga keutuhan NKRI. Poin yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Rasa cinta kepada tanah air yang tinggi pada tiap warga negara perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan, dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing. Untuk menumbuhkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat, diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam konsepsi kebangsaan yang meliputi 4 hal. Yang pertama, wawasan Nusantara, yang kedua, ketahanan nasional, yang ketiga, kewaspadaan nasional, serta politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dengan memahami 4 konsepsi kebangsaan inilah, diharapkan akan melahirkan sikap bela negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa berbasis pada sikap nasionalisme dan patriotisme untuk memperkokoh ketahanan nasional yang berwawasan Nusantara. Poin yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk membangun kesetiaan tiap warga negara terhadap ideologi Pancasila, perlu dipahami beberapa faktor yang turut mempengaruhi berkembangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi penegakan disiplin, pengembangan etika politik, sistem demokrasi, serta menumbuhkan taat hukum. Dengan tertanamnya sikap setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, maka akan terciptanya jaminan tercapainya tujuan nasional. Poin yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk membangun sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, tiap warga negara perlu memahami beberapa aspek yang meliputi konsepsi jiwa, semangat, dan nilai juang 45, tanggung jawab etik, moral dan konstitusi, serta sikap mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara akan dapat membangun keutuhan bangsa demi membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh, dan mensukseskan pembangunan nasional. Nilai dasar yang terakhir yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuan di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta upaya bela negara. Pada dasarnya, tiap warga negara memiliki kemampuan awal bela negara yang berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara dari aspek kemampuan diri seperti nilai percaya diri, nilai-nilai profesi, dan sebagainya dalam mengatasi berbagai macam bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan melalui berbagai tindakan dalam bentuk sederhana dan besar. Selanjutnya yaitu mengenai indikator nilai-nilai bela negara. Pada nilai dasar cinta tanah air, terdapat 6 indikator, salah satunya yaitu mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Contoh sikap perilaku yang dapat dilakukan yaitu tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan kantor, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Terdapat 5 indikator yang salah satunya yaitu untuk menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Contoh sikap perilaku yang dapat kita lihat yaitu dengan menghargai perbedaan suku, ras, agama, semua pegawai di kantor. Terdapat 5 indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Salah satunya yaitu menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Contoh sikapnya yaitu dengan beribadah dan menghargai agama teman sekantor. Poin yang keempat yaitu selanjutnya yaitu terdapat 5 indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara. Salah satu contohnya yaitu menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa. Sikap yang dapat kita lihat yaitu dengan melayani meskipun di jam terakhir pulang. Selanjutnya, indikator kemampuan awal bela negara terdapat 5 indikator, salah satunya yaitu
senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Contoh sikap perilaku yang dapat dilihat yaitu mengikuti senam mingguan di sekolah. Baiklah, hanya ini yang dapat saya paparkan mengenai nilai-nilai dasar bela negara. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Akidah. Kepada Akidah, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Akidah, saya peserta Latsar Angkatan 2 Golongan 3 di Bangka Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara terdiri dari pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang poin pertama yaitu Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juli 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofis grand slam, suatu fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya yang merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selain berfungsi sebagai landasan bagi tokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau lead star, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila merupakan landasan bersama dan fondasi dan cita-cita berdirinya Indonesia merdeka. Pancasila juga merupakan ideologi negara Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar dan batang tubuh Undang-Undang 1945 sebagai norma hukum dasar negara. Dari sudut hukum, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tatanan pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara. Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsensus yang berbangsa dan bernegara yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia bergambar burung Garuda yang kepalanya menoleh lurus ke arah kanan dan
tergantung perisai yang berisi kelima simbol dari setiap sila Pancasila sebagai dasar negara serta mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang gambarnya seperti di samping ini. Selanjutnya, makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Makna tersebut terlihat dari Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga sangat wajar jika memiliki banyak suku, agama, ras, dan antar golongan. Konsensus yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita tinjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang lahir tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara. Mengingat saat itu NKRI baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara yaitu berupa pemerintah yang berdaulat, yang mengangkat presiden dan wakil presiden sehingga PPKI disebut sebagai bentuk negara. Di samping itu, PPKI juga telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dasar negara dan tujuannya. Selanjutnya, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4, yaitu pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait 4 konsensus berbangsa dan bernegara. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Budi Setiaji, peserta Latsar CPNS Angkatan 2 Kabupaten Bangka Tengah. Di sini saya akan menyampaikan implementasi nilai-nilai bela negara bagi ASN. Yang pertama, mempertanggungjawabkan tindakan kinerja kepada publik. Artinya, segala tindakan perilaku ASN harus sesuai dengan norma, kode etik, dan aturan perilaku yang ada. Selanjutnya, kinerja ASN harus jelas, tepat, dan terukur. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Artinya, ASN harus dapat berkolaborasi harmonis dengan rekan kerja maupun masyarakat, dengan tanpa membeda-bedakan gender, suku, ras, dan agama. Menciptakan ide-ide baru dan inovasi baru yang dapat mengarah ke perbaikan, serta berpartisipasi dalam keberagaman dan inklusi yang ideal untuk belajar, berkembang, dan memperoleh hal yang lebih baik. Dan yang terakhir, memegang teguh ideologi Pancasila.
Artinya, ASN bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam melakukan segala kegiatan dengan penuh integritas dalam bekerja secara totalitas, membumikan Pancasila dalam ruang-ruang digital, melibatkan diri dalam pengabdian dan pembangunan bangsa, serta mampu memberikan pencerahan, masukan-masukan yang konklusif, dan memiliki resonansi kepada masyarakat sesuai dengan fungsi ASN, yaitu sebagai perekat pemersatu bangsa. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang dilandasi kesadaran sebagai warga negara. Yang kedua, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif atau kelompok dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Sejarah pergerakan bangsa Indonesia itu pada tanggal 20 Mei 1908 berdirinya Budi Utomo. Yang kedua, 1908 di Leiden, Belanda terbentuknya Perhimpunan Indonesia. Yang ketiga, 2 Mei 1926 Kongres Pemuda I dilaksanakan. Yang ketiga, 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda menghasilkan Sumpah Pemuda. Yang keempat, 1 Maret 1945 pembentukan BPUPKI. Yang kelima, 7 Agustus 1945 pembentukan PPKI. Yang keenam, 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Yang ketujuh, 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan. Nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat adalah berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan awal bela negara. Konsensus Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi bela negara ASN meliputi mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, yang kedua mampu menciptakan lingkungan yang non-diskriminatif, yang ketiga mampu memegang teguh ideologi Pancasila. Identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi yang pertama bendera, yang kedua bahasa, yang ketiga lambang negara, yang keempat lagu kebangsaan. Terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.